Canda dan tawa Pak Dul Musrid, tokoh yang pernah menjadi pemimpin di Kabupaten Aceh Singkil, dan Bang Al Hidayat Bancin yang kerap disapa dengan Udo, dicintai oleh seluruh kaum milenial di Kabupaten Aceh Singkil. Sederhana dalam berpikir, peduli pada yang kecil, hormat pada yang tua, dalam satu cinta dan rasa bahwa kami butuh pemimpin, orang yang peduli kepada kami, yang mau menyapa kami ketika kami lagi sedih, ketika kami lagi berduka, datang menghampiri dan menyentuh dan bertanya apa yang kami butuhkan. Kami akan bercerita tentang kehidupan kami, dan kami tahu bahwa mereka layak jadi pemimpin di Kabupaten Aceh Singkil. Tidak ada salahnya kita ini yang tua dengan yang muda. Artinya yang muda ini bisa menerima apa yang disarankan kepada orang tua, dan yang tua ini juga bisa memberikan masukan kepada yang muda. Sehingga saya berpikir sayang dengan seorang Udi Hidayat ini, ya karena saya anggap dia itu masih muda, saya anggap cerdas, yang mampu untuk mendampingi saya menjadi seorang bakal yang akan dipilih rakyat. Kan pertama ini merupakan kesempatan ya, dimana di saat fisik dan energi saya masih fit ataupun masih dinyatakan muda, bisa berkolaborasi dengan seorang yang sudah berpengalaman. Bagi kami yang muda, ini adalah suatu kesempatan untuk belajar dan juga mengeluarkan ide-ide anak muda, sehingga terjadi suatu, kalau jus kian kayak ini jadi seperti mix gitu, campuran. Mudah-mudahan campuran ini bisa membuahkan hasil sebuah karya lebih baik. Artinya kemauan anak muda bisa terwujud, kemauan orang tua juga bisa terwujud. Alangkah indahnya kalau dua kolaborasi ini bersatu, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kabupaten. Apa solusinya dari Pak Dul ketika menghadapi kepintaran dari seorang Pak Dayat ini? Sebenarnya nggak juga menjadi beban saya ya. Tentunya ini akan menjadi sebuah pemikiran yang paling baik. Tatkala orang tua itu lalai dan lupa dalam segi program dan pemikiran saya, tentu masih ada yang muda. Yang muda ini tentu masih energi dan cukup berpengalaman, dan lompatannya masih terlalu tinggi dan bisa jauh. Orang tua ini dikatakan mampu ya karena sudah terlalu tua. Jadi kalau dikatakan dalam pertandingan lomba lari, itu saya akan kalah. Tentu yang muda ini lebih banyak pemikirannya, lebih banyak pengalamannya untuk menciptakan Aceh Singkil ini lebih baik ke depan. Makanya saya untuk bisa mengajak Al Hidayat ini bergandengan tangan dengan saya menjadi seorang pemimpin yang lebih baik ke depan, bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Aceh Singkil dengan kapasitas dan kapabilitas kami sebagai calon misalnya, atau sebagai pemimpin yang insya Allah ke depan tentunya yang akan dinikmati rakyat banyak, dan bisa setidaknya memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Aceh Singkil. Itu pada intinya itu ya pasti. Pas pertama kali kita ada komitmen untuk berpasangan, beliau hanya satu ingatkan, sholatnya jangan tinggal. Saya rasa itu nasihat yang luar biasa. Sholatnya jangan tinggal. Iya, sholatnya jangan tinggal. Ada tambahannya lagi, Bang Dodi. Apa itu? Bagi saya, Pak Dul ini adalah seorang pemimpin yang unik ya. Ya. Uniknya kenapa? Sebenarnya kesempatan yang terbaik bagi seorang masyarakat itu adalah bisa menyampaikan keinginan atau aspirasinya. Tapi biasanya masyarakat itu harus menjumpai seorang pimpinan itu ke tempat tertentu, misalnya di kantor atau ke pendopo. Tapi uniknya, ini rajanya yang datang ke tempat-tempat pesta. Jadi sebenarnya bagi masyarakat kesempatan menyampaikan sebuah keinginan atau aspirasi itu merupakan progres pekerjaan yang sudah saya anggap selesai 50%. Karena sudah disampaikan, kesempatan menyampaikan itu yang sebenarnya yang mahal. Dan itu yang dipermudah oleh Pak Dul. Dia yang mendatangi masyarakat dengan
kebiasaan-kebiasaan yang memang tidak dibuat-buat. Artinya ya pergi ke tempat orang pesta ataupun ke tempat orang yang sedang ditimpa musibah. Bagi saya itu mungkin sesuatu yang bagi kami anak muda yang agak berat dilakukan. Yang pasti kita ya senang aja sih, kita nggak ada pikiran apa-apa. Memang itu adalah sebuah kebersamaan. Bagi tradisi-tradisi kita di kampung itu kan tatkala ada kerjaan gotong itu namanya gotong royong, bukan mencari pencitraan, bukan mencari ini, dan kita tidak pernah berpikir untuk apa-apa ya. Tapi yang saya berpikir itu tatkala orang saya lihat itu kerjanya lambat, tidak bisa terselesaikan dengan dia sendiri, maka saya harus ambil alih dan saya langsung turun tangan untuk ambil kerjaan itu untuk saya membantu. Dan yang saya lakukan itu ya memang ikhlas dunia akhirat sebagai bentuk saya membantu orang yang lagi butuh tenaga, dan memang keadaannya itu ya mungkin saya anggap ya nggak bisa dikerja sendiri. Ya kita spontanitas saja, nggak mungkin lah kita tega. Tak kalau mohon maaf lah, beberapa orang yang kita berikan tugas ternyata dalam kerja itu tidak mampu, kan udah lelah, letih, capek, terus kita yang masih sehat ya akhirnya kita diam aja. Apakah itu sebuah filosofi apa ya, apa itu memang etika masyarakat atau etika manusia kan? Emang udah naluri ingin jadi orang terlalu baik di mata Allah ya Pak ya. Yang itu yang pasti perbuatan itu adalah perbuatan kita mencari, ya memang itu adalah sebuah amal. Jangan selalu mencaci, maki, ya memfitnah. Itu yang harus kita tanamkan dulu. Nah, kalau perbuatan kita sudah yang baik, itu menjadi nilai baik dan akan menjadi nilai ibadah. Halo kawan-kawan semua, mari bergabung dengan kami untuk membangun negeri. Karena segala sesuatu itu harus belajar dari orang yang sudah pernah melakukan. Karena kita hanya masih dalam posisi baru membicarakan, tapi hari ini kita diberi kesempatan untuk melakukan. Mari kita berkarya, mudah-mudahan kita memiliki kesempatan untuk melakukan apa yang selama ini kita bincangkan, apa yang kita rancang. Ayo, inilah kesempatan kita untuk mewujudkan. Udo Dayat dan Pak Dul Musrid, ini adalah video pertama dari ribuan video yang akan kita buat ke depannya. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Muhammad Studi untuk Media Singkil Video melaporkan.